Bapak Ibu sekalian, di dalam Patakama Sutta, sebuah khotbah yang bersifat dialog antara Sang Buddha dengan Upasaka Anathapindika, di situ dinyatakan bahwa ada 4 hal yang menjadi harapan dari setiap umat awam perumah tangga. Apa 4 hal yang menjadi harapan setiap umat awam perumah tangga itu? 1. Semoga aku menjadi kaya. Dan kekayaan itu kudapatkan dengan jalan dhamma. Punya Bapak Ibu harapan seperti ini di dalam pemikirannya? Ada yang nggak punya? Nggak mungkin ya. Pasti semuanya berpikir menjadi kaya. Ingat ya, boleh kaya sebagai umat Buddha. Dan dapatkan kekayaan itu dengan jalan dhamma. Ya, dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan etika agama, etika hukum, dan etika masyarakat. Ya, jadi jangan, yang penting kaya Bante, yang penting kaya, nanti kan bisa berdana. Berdana juga harus barang yang bersih. Ya kan? Yang kedua, semoga aku termasyhur, dikenal oleh banyak orang, populer. Ya, viral itu bahasa masyarakatnya. Kalau bahasa komunikasinya itu diskursus. Menjadi bahan pembicaraan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga pasti didambakan oleh setiap umat awam perumah tangga. Ya, kan kalau kita menyimak tayangan-tayangan di televisi, banyak sekali lomba-lomba yang menunjukkan keahlian, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Dan itu banyak sekali yang sudah termasyhur, gunakan ilmu padi. Ya, jangan sampai kita menjadi tinggi hati. Harus tetap membumi, karena memang kaki kita masih menyentuh tanah, menjadi tinggi hati. Ya, yang ramai kemarin itu kan beberapa bulan kemarin, fashion show di lampu merah. Ya kan, menjadi buah bibir. Ya, Johan bilang viral. Ya, sampai-sampai akhirnya salah satu pentolannya benar-benar bergaya di catwalk. Nah itu, mencari apa? Popularitas. Ini yang kedua. Yang ketiga, semoga umur panjang. Kita pasti mendambakan, ya, memperoleh umur yang panjang. Makanya kita selalu berupaya menjaga kesehatan kita. Ya seperti contoh kasus kemarin selama pandemi. Kan pasti kita banyak ngerem di rumah daripada keluyuran di luar rumah. Banyak kita berdiam di rumah. Saya aja 3 bulan nggak boleh keluar wihara sama umat. Ya, begitu meriang-meriang sedikit saya diisolasi di Kuti. Ada tukang mau ngukur talang air aja, jangan masuk, jangan masuk. Kenapa? Mereka punya keluarga. Kalau saya nularin ke mereka, kasihan keluarganya. Ya, saya nggak kena sih. Ya, jadi saya aman itu selama nggak, cuma ada karena kontak gitu aja. Karena anak wihara kena, jadi saya suruh diisolasi juga. Karantina 4 hari itu. Selama 4 hari, 3 kali dicolok hidung. Ya, karena anak wiharanya kena sehari-hari mereka
nganterin dana makan, ngurusin dana makan. Otomatis kita yang ketemu kontak, ngerem dulu di kuti. Ya mau nggak mau itu. Ya jadi kita pasti berharap pengen sehat. Dan jangan lupa, ya tidak cuma umur panjang, kita juga harus berharap sehat. Kenapa? Karena kan percuma usia kita panjang tapi kita penyakitan. Menjadi tidak produktif nantinya. Ya, ini yang ketiga. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, harapan yang keempat itu setelah hidup ini berakhir pasti mendambakan kelahiran kembali di alam bahagia. Di alam surga, menjadi dewa, menjadi dewi. Dan harapan ini bukan cuma keinginan kita sebagai umat Buddha. Tapi semua agama apapun, pemeluknya pasti berharap setelah hidupnya berakhir, ingin lahir kembali di alam bahagia. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, 4 harapan yang menjadi dambaan setiap umat awam perumah tangga. Dan Sang Buddha menyatakan 4 harapan ini adalah 4 harapan yang wajar. Jadi bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Sesuatu yang boleh. Bapak Ibu sekalian, kehidupan setelah kematian, ingin lahir kembali di alam bahagia, menjadi dewa, menjadi dewi. Dalam agama Buddha, dewa atau dewi itu terbagi menjadi 3 macam. Apa saja? 1, ada samati dewa. Dewa yang muncul karena kesepakatan. Ya, kita Bapak Ibu sekalian hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan pasti kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat itu kita berorganisasi. Organisasi yang terkecil di masyarakat adalah keluarga. Bapak Ibu di rumah, ada suami, ada istri, ada anak. Pasti kan dari 4 orang, ya suami istri misalkan 2 anak. Dari 4 orang, ada yang dipilih untuk menjadi kepala keluarga. Umumnya kan suami. Ya, suami ini bisa disebut samati dewa. Muncul karena kesepakatan. Dipilih dalam rumah tangga, mewakili keluarga kalau ada hal-hal yang berurusan dengan kegiatan di masyarakat. Dalam lingkup berikutnya, dari beberapa rumah ada yang kita pilih untuk menjadi ketua RT. Ketua RT yang terpilih itu bisa disebut samati dewa. Dewa yang muncul karena kesepakatan. Dari beberapa RT ada yang kita pilih menjadi ketua RW. Ketua RW yang kita pilih itu bisa disebut samati dewa. Muncul karena kesepakatan. Ya. Nah, lalu dalam lingkup yang lebih luas lagi, kalau di pedesaan ada kepala desa yang dipilih oleh warga desa. Ya, itu bisa disebut samati dewa. Dalam lingkup yang lebih besar lagi, ada kota, ada kabupaten. Ada yang dipilih untuk menjadi wali kota atau bupati. Ya, ini bisa disebut samati dewa. Muncul karena kesepakatan. Dalam konteks yang lebih luas, ada provinsi, ada yang dipilih untuk memimpin provinsi. Ya, gubernur. Itu samati dewa, muncul karena kesepakatan. Dalam sebuah negara ada presiden.
presiden itu juga disebut sebagai samati dewa. Muncul karena kesepakatan. Ya, jadi ini dewa jenis pertama, samati dewa. Dewa yang muncul karena kesepakatan bersama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah opapatika dewa. Ini dewa dalam gambaran yang selama ini ada dalam pemikiran kita. Yang ada di alam surga, yang ada di alam bahagia. Ya, yang didapat diperoleh setelah hidup ini berakhir. Ya, jadi ini opapatika dewa. Dewa yang muncul secara spontan karena kehidupan sebelumnya dia adalah manusia yang hidupnya penuh dengan kebajikan. Nah, yang ketiga adalah Wisudidewa. Dewa yang mencapai kesucian. Ya. Jadi di zaman Sang Buddha itu Bapak Ibu sekalian, banyak umat awam perumah tangga mencapai tingkat kesucian. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, ada juga beberapa umat awam yang bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Bagi mereka yang mencapai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, tentunya masih lahir kembali di alam surga. Ya, seperti Anathapindika, beliau adalah seorang Sotapanna. Setelah kehidupannya berakhir, Anathapindika itu lahir kembali di alam surga tingkat pertama. Catu Maharajika, menjadi sosok yaka yang bernama Janawasaba. Makanya di dalam kitab suci Digha Nikaya kita bisa menemukan ada Janawasaba Sutta. Ya, Janawasaba itu nama dari dewa Raja Bimbisara. Ya. Nah, ada lagi yang lain. Wisaka misalkan, Upasika. Ya. Ada lagi yang lain, Upasaka Damika. Ya, yang ketika meninggal dunia dia dijemput kereta surgawi. Itu lahir kembali di Tawatingsa. Nah, ini dewanya bukan dewa biasa seperti yang di poin kedua. Makanya disebutkan di dalam suta, dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha, itu mengalahkan dewa-dewi lain yang muncul sebelum ada Sang Buddha. Dalam hal apa? Keagungan dan kecemerlangan. Kenapa? Karena dewa-dewi yang muncul setelah ada Sang Buddha tidak cuma semata-mata dari perbuatan baik saja, tapi juga dari pencapaian kesucian yang mereka raih setelah mereka belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, ini Wisudidewa. Ya, jadi ada 3 macam dewa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya membaca sebuah buku yang mengulas tentang kehidupan di alam surga. Di buku tersebut dijelaskan bahwa dewa itu punya ciri-ciri. Jadi kalau satu saat Bapak Ibu ketemu dengan sosok-sosok seperti ini, ya, bisa jadi ini adalah dewata. Jadi jangan kita berpikir dewa itu ada di angkasa. Nanti di akhir saya akan menjelaskan. Jadi di sekitar kita ini juga ada dewa-dewa yang mendiami tempat-tempat tertentu. Ya. Nah, apa saja ciri-ciri dewa itu? 1, penampilannya sangat rapi. Dan disebutkan bahwa dewa itu bermahkota indah. Ya, penampilannya rapi, enggak acak-acakan. Ya, pakai mahkota lagi. Ini ciri pertama.
Yang kedua, wajah dan tubuhnya bercahaya lembut. Ini sebenarnya tergantung tingkat kedewaannya. Ya, kenapa? Karena di dalam suta itu disebutkan, dijelaskan bahwa setiap uposata purnama, dewa-dewa itu akan berkumpul di balai Sudama yang ada di surga Tawatingsa. Untuk apa? Ada kalanya di antara mereka ada yang mengajarkan dhamma. Ada kalanya juga yang mengajar dhamma itu sosok Brahma yang turun ke alam surga. Kalau di suta disebutkan ada sosok Brahma Sanan Kumara. Ya, namanya Brahma Sanan Kumara. Ini kehidupan lalu dari Bodhisatta, kehidupan lalu dari Sang Buddha. Sebelum beliau mencapai pencerahan, beliau mengajar dhamma dari alam Brahma ke alam dewa. Di balai Sudama yang ada di surga Tawatingsa. Nah, ketika Brahma Sanan Kumara ini muncul, cahayanya cemerlang melebihi cahaya dewata. Ya, jadi ini tergantung bagaimana tingkat kedewaannya. Jadi kalau dewa yang cahayanya lembut gitu, tidak terlalu berkilau, bisa jadi ini dewa yang biasa. Kenapa? Karena kita mengetahui di dalam agama Buddha, alam surga itu kan dibagi menjadi 3 tingkatan. Surga biasa, surga yang menengah, surga yang lebih tinggi. Ya kan? Ya. Kama sugati loka, itu yang 6. Ya kan? Rupa loka dan arupa loka. Ya, jadi makanya tadi saya menyebutkan Brahma Sanan Kumara ini cahayanya lebih cemerlang dari dewa-dewa yang ada di balai Sudama. Kenapa? Karena dia dewa alam surga yang menengah. Nah, kemudian tubuhnya tercium harum yang lembut. Ya mungkin bisa wangi bunga ataupun wangi-wangi yang menyegarkan. Ya, jangan kemudian pakai pengharum baju, Bante saya jadi dewa nih. Kan dulu ada ya, biku yang suka pakai pengharum baju itu sampai menyengat itu kadang-kadang. Begitu dia lewat tuh, umat-umat tuh udah siap. Nih pasti wangi nih, Bante ini lewat nih. Kenapa? Karena memang kalau nyuci itu, nyuci jubah nggak kira-kira tuh dia. Saya nggak berani nyebut merek, Johan. Iya, itu kan merek dagang. Nanti saya dikira promosi. Saya biku, bukan influencer, bukan endorser. Ya, gak berani nyebut merek. Itu banyak sekali dia tuh. Makanya kalau kadang-kadang dia nawarin saya, Bante mau nyuci jubah. Ya, pakai deterjen aja. Jangan pakai yang wangi-wangi itu. Ya, saya selalu wanti-wanti kalau jubah saya, dia suka nawarin gitu. Kan namanya orang mau berbuat baik, masa kita tolak ya. Jadi itu, ya wanginya lembut, ya jadi nggak menyengat. Ya kan kadang-kadang ada juga umat itu pakai parfum yang terlalu menyengat itu, sampai-sampai bikin bersin itu. Ya, umat yang nyupirin saya itu kadang-kadang kalau pakai parfum tuh nyengat itu kadang-kadang saya. Ya itu. Kemudian tubuhnya lebih halus dari peta. Jadi memang secara penampilan antara dewa dan peta itu pasti beda Bapak Ibu sekalian. Kalau peta kan digambarkan sebagai sosok-sosok yang kalau seandainya dia menampakkan diri dekil dan kumel, kotor, compang-camping, pucet, nggak ada cahayanya. Tapi kalau dewa ya pasti lebih rapi, lebih bercahaya, lebih halus. Ya, ini ciri yang keempat. Kemudian kalau dewa itu wajahnya tampan. Kalau dewi wajahnya cantik. Di suta-suta disebutkan, dewa itu digambarkan seperti sosok pemuda yang umurnya 19 tahun. Ya. Kemudian kalau dewi itu digambarkan seperti sosok pemudi
yang umurnya 16 tahun. Jadi selalu seperti terlihat seger gitu penampilannya. Ya, jadi bayangin sendirilah pemuda 19 tahun kayak apa, pemudi 16 tahun kayak apa. Nah, dewa-dewi ini Bapak Ibu sekalian, ingat ya, karena masih ada gender. Kalau di alam Brahma sudah tidak ada gender, ya. Gender cuma ada sampai alam surga, ya. Dewa-dewi itu bisa punya putra-putri. Ya, tapi jangan kemudian berpikir nanti melahirkannya di rumah sakit mana, Bante. Ingat, mereka opapatika. Ya, dewa-dewi yang menjadi putra dari dewa-dewi itu muncul karena punya kesamaan kemiripan perbuatan baik yang mereka buat. Ya, putra dewa itu disebut dewa puta, putri dewa itu disebut dewi dita. Ya, jadi kalau yang lelaki dewa puta, kalau yang perempuan disebut dewi dita atau dewa dita. Ya, ini. Kemudian tingkah laku dan ucapan dewa itu lembut dan halus. Ya, ya seperti kalau sekarang kita bisa melihatlah orang-orang yang hidupnya di keraton. Ya kan lembut, halus gitu. Ya kalau ngomong, ya kalau di Jawa kromoknya kromo inggil. Gerak-geriknya juga halus, gemulai begitu. Jadi penampilannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada kepada Mahaparinibbana Sutta, di zaman Sang Buddha itu ada kelompok masyarakat, kelompok suku yang karena kecakapan penampilan mereka itu oleh Sang Buddha sendiri digambarkan, diakui seperti dewa-dewa dari Tawatingsa. Mereka adalah kelompok suku Licawi. Ya, kelompok suku Licawi itu. Yang kalau kita ke India, Bapak Ibu sekalian, kan kita mampir di kota Wesali. Ya, yang melihat ada stupa Bante Ananda, kemudian ada pilar Asoka dengan satu singa. Ya, ingat di kota Wesali Sang Buddha membabarkan apa? Sutta yang populer yang kemarin selama pandemi dihimbau untuk dibacakan. Nah, Ratana Sutta. Ya, di kota Wesali. Kenapa? Karena saat itu kota Wesali dilanda 3 musibah. Dilanda 3 bahaya. Ya, jadi orang-orang Wesali itu suku Licawi Waji. Ya. Di dalam kitab komentar Paramata Jotika, Licawi itu asal katanya dari Lina Cawi yang berkulit bersih. Karena kulit mereka bersih, halus, sampai-sampai oleh Sang Buddha sendiri diibaratkan seperti dewa-dewa dari surga Tawatingsa. Ya, jadi di masa lalu, di zaman Sang Buddha, ada sosok-sosok manusia yang sampai oleh Sang Buddha sendiri diumpamakan seperti dewata. Ya, jadi kalau sekarang kita ketemu sosok-sosok seperti itu, bisa jadi itu dewata betulan. Ya, nah kemudian keberadaan dewa, Bapak Ibu sekalian, bila mana di satu tempat itu ada dewata yang mendiami, ya, di sini disebutkan bahwa tempat tersebut akan terasa tenang dan nyaman. Kita mungkin pernah pergi ke satu tempat yang kita kunjungi. Kemudian kita merasakan, kok ayem ya, kok tenang ya, kok nyaman ya. Nah, bisa jadi di tempat tersebut ada dewata yang mendiami. Di mana tempat itu? Mungkin Bapak Ibu punya tempat-tempat tertentu yang pernah dikunjungi. Pernah nggak? Hah? Pernah? Hah? Hah? Ya.
Ada tempat-tempat seperti itu. Umumnya, tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat yang dianggap suci oleh masyarakat. Saya pernah ceramah ini di satu wihara, kemudian umatnya ngomong, "Iya Bante, saya pernah ke Candi Plaosan, kok rasanya ayem gitu. Tenang gitu, nyaman gitu." Ya bisa jadi. Kenapa? Karena di situ dahulu adalah tempat pemujaan, mengagungkan Buddha Dhamma Sangha. Saya pernah Bante ke Borobudur, kok rasanya ayem, tenang. Ya bisa jadi. Ada dewa-dewa yang mendiami. Ya, makanya kan kadang-kadang kalau ada orang usil di candi-candi, biasanya ketika dia pulang terjadi sesuatu. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita merujuk Alawaka Sutta, ya Alawaka itu, ya setelah dia insaf, dia akan bertekad, berjanji akan selalu menjaga tempat-tempat pembabaran dhamma. Jadi bisa jadi itu, karena dia aneh-aneh ulahnya disentil. Ya, disentil. Ya, makanya kalau pergi-pergi ke tempat seperti itu Bapak Ibu sekalian, sudah ada himbauan-himbauan, jangan menggeser batuan candi. Ya, jangan sembarangan ngomong. Ya, itu hendaknya diindahkan. Ada orang itu ya, saya kadang-kadang kalau pergi ke candi-candi itu suka tanya-tanya juga sih ke penjaganya. Seperti dulu, bukan kepo Johan, kita kan harus menggali informasi. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di masyarakat, di lokasi. Ya, kalau kita nggak tahu kan kita harus tanya. Ya, nah, seperti candi yang di Kerawang itu, dulu ketika baru-baru ditemukan Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu kan ramai sekali berkunjung. Ada yang pada usil, potongan batu batanya, malam-malam seperti ada pasukan berkuda nyamperin. Ya, makanya jangan aneh-aneh gitu. Kalau memang kita kunjungannya kunjungan saja. Kalau kita sebagai umat Buddha ke tempat seperti itu ya untuk melakukan puja, meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma Sangha. Kenapa? Karena di masa lalu tempat seperti itulah yang disebut wihara. Borobudur itu wihara. Namanya berdasarkan prasasti, Kayumungan itu Jinalaya. Tempatnya penakluk. Penakluknya siapa? Sang Buddha yang telah menaklukkan Mara. Di prasasti yang lain, Borobudur itu disebut Sugata Gunagana Wihara. Wihara himpunan kebajikan Sang Sugata. Sang Sugata itu siapa? Sang Buddha. Ya, makanya kalau kita ke sana tuh jangan kita berpikir, ngapain ke Borobudur cuma lihat batu. Puja Bapak Ibu sekalian, memberikan penghormatan kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Ya, foto-fotonya belakangan, selfie-nya, wepi-nya belakangan. Kalau kita berziarah itu, utamakan pujanya dulu. Ya, jadi fotonya itu belakangan. Ya, seperti puja bakti aja. Meditasi sejenak. Ya. Kenapa? Karena kalau bukan kita umat Buddha, siapa yang peduli? Ya kan? Ya, makanya jadi kalau nanti liburan Desember, Bapak Ibu pergi di mana ada tempat suci, candi, itu wihara di masa lalu, cobalah kunjungi puja bakti. Ya, ya foto-foto mah itu terserah. Ya, itu tidak menjadi anjuran saya itu mah. Ya, yang saya anjurkan puja bakti meditasi di sana. Ya, kenapa? Karena di masa lalu itu adalah wihara. Ya, nanti kalau perginya sama saya bisa lebih banyak yang dikunjungi yang kecil-kecil.
Ya, jadi bisa belusukan tuh. Kenapa? Karena di belakang Candi Ratu Boko itu ada stupa yang lebih besar dari stupa Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur stupa gedenya itu yang di puncak itu 9,9 meter. Nah, yang di belakang Ratu Boko itu 11 meter. Tapi harus sama saya perginya, belum tentu tahu jalannya soalnya. Ya, terakhir saya tuh naik ke Tulung Agung, lagi awal Agustus, ziarah. Di puncak gunung, jalan kaki 3 kilo, jalan setapak 1 jam sampai 1,5 jam. Di puncak gunung itu ada stupanya juga. Ya, jadi itu dulu wihara itu. Ya, memang sekarang ini kan karena menjadi objek wisata, diubah menjadi candi. Padahal itu nama-namanya di masa lalu tuh nama-nama wihara. Candi Kalasan namanya Tarabawana. Candi Sewu namanya Manjusri Graha. Itu nama-nama wihara semua. Ya, jadi kalau kita pergi ke tempat tersebut, kita ngerasa ayem, ngerasa nyaman, ngerasa tenang, ya bisa jadi tempat tersebut masih didiami oleh para dewata. Karena tempat tersebut adalah di masa lalu tempat puja. Makanya kalau kita sekarang ke sana, kita juga hendaknya melakukan puja, membacakan parita, bermeditasi. Ya, ini. Kemudian kalau seandainya berpapasan akan tercium harum yang sangat menyegarkan. Meskipun sekejap, dicari tapi tidak ditemukan. Ya, bisa jadi Bapak Ibu sekalian, dewa itu di samping punya balai pertemuan yang tadi saya sebut balai Sudama, ini merujuk kepada Suta, dewa itu juga punya taman bermain. Namanya Taman Nandana. Ya siapa tahu dia lagi lewat, gitu, tahu-tahu wangi ya. Jadi jangan selalu kita identikan kalau wangi-wangi kembang itu dengan makhluk yang rendah. Kan selama ini suka ya, bau melati nih. Jangan-jangan ada kuntilanak, jangan-jangan ada pocong. Enggak. Kalau makhluk rendah tuh nggak mungkin wangi, bau. Kan penampilan mereka aja kucel, kusem. Ya kan? Gak mungkin wangi. Kalau yang wangi-wangi itu bisa jadi dewata lewat. Ya siapa tahu dari Kelapa Gading mau main ke Taman Nandana. Lalu tercium wangi melati. Jangan kemudian langsung langkah 1000. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, kalau makhluk rendah itu nggak mungkin wangi. Kenapa? Karena seiring penampilan mereka yang kucel, kusem, dekil, kumal, nggak mungkin mereka wangi. Ya, jadi jangan selalu wangi-wangi kembang itu diidentikan dengan makhluk rendah. Bisa jadi itu adalah dewata. Ya, kan selama ini konsepsi kita demikian ya, karena terpengaruh oleh film horor. Ada tanda-tanda ketika seseorang itu diikuti oleh dewata. Jadi kalau secara umum kan masyarakat juga mengakui ya, ada dewa-dewa pelindung. Ya. Ini bukan cuma orang Asia, orang Eropa, orang Barat juga mengakui ada dewa pelindung kan? Ya, makanya mereka ada menyebut dengan istilah itu, guardian angel itu. Nah, di dalam Sutta, kitab komentar menyebutkan ada yang namanya Araka Dewata. Itu Araka Dewata adalah istilah buat dewa-dewa pelindung. Nah, apa cirinya? Ketika kesulitan, selalu ada jalan keluar yang tidak terduga. Ya, jadi di samping ini ada kekuatan kebajikan yang kita buat, juga ada kondisi-kondisi di mata mendukung. Untuk dewata istilahnya mungkin memberikan jalanlah buat kita. Tapi kitanya tetap harus usaha, jangan bergantung. Saya punya dewa pelindung, semoga dewa pelindung mempermudah kesulitan saya. Kitanya tetap harus usaha. Ya dalam beberapa kasus Bapak Ibu sekalian,
ada umat membangun wihara. Kan dananya yang namanya pembangunan wihara kan bergantung pada donasi umat juga. Ya kan? Nggak bisa langsung brek jadi gitu kan. Kenapa? Karena nggak ada investor. Investornya kan bersama atau umat Buddha. Ya. Nah, umat itu cerita. Bante dananya sudah tipis. Bantenya jawab, kalau jalan kita lurus, dewa-dewa enggak akan tutup mata. Tahu-tahu besoknya ada yang dana. Lanjut lagi pembangunannya. Terjadi lagi hal seperti itu. Bante dananya sudah tipis. Bantenya jawab lagi, kalau jalan kita lurus, dewa-dewa enggak akan tutup mata. Lanjut lagi. Ya. Jadi ini bisa jadi ya Bapak Ibu sekalian. Hal-hal seperti itu kan sesuatu yang tidak terduga kan. Sudah dihitung-hitung nih, si ini sudah dana, si itu sudah dana. Ke siapa lagi nyarinya? Kan nggak mungkin ke situ-situ terus kan. Ya, ternyata ada yang tidak terduga. Ya seperti contoh kasus Anatapindika ya. Ketika beliau akan membeli tanah Pangeran Jeta. Itu kan secara logika itu susah. Pangeran Jeta itu anak Raja Pasenadi. Dia anak raja pasti banyak duit. Ya kan? Tapi kok bisa? Pangeran Jeta akhirnya bersedia menjual tanah tersebut. Meskipun harus lewat pengadilan juga itu. Secara cerita itu. Iya. Tapi akhirnya kan Pangeran Jeta kalah. Kenapa? Karena dia sudah ngomong, buka omongan, tanah itu saya jual kalau kamu berani nutupin tanah itu dengan kepingan uang emas. Siapa takut? Tapi akhirnya belakangan Pangeran Jeta itu bantah, enggak jadi. Akhirnya kan digugat di pengadilan, Anatapindika menang. Ini kan pasti ada jalannya kan. Sehingga kemudian ketika Anatapindika mulai menutup hamparan, tutup lagi dengan kepingan uang emas. Saya danakan. Iya. Itu ada di kitab komentar, di Paramata Jotika. Ya. Nah itu. Jadi ini kan sesuatu yang istilahnya tidak terduga. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalamin pengen apa-apa, dipikir-pikir kok susah. Tahu-tahu begitu usaha lancar. Ya, jadi di samping kekuatan kebajikan bisa jadi ada dewata yang di kehidupan lalu masih kerabatnya mengkondisikan hal demikian. Nah, kemudian pekerjaan dan usaha terasa dimudahkan. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu berumah tangganya menjadi lebih harmonis. Lalu tidak pernah kekurangan. Dan selalu tercium aroma yang wangi. Dan kemudian kehidupannya terasa sangat tenang, nyaman, dan membahagiakan. Ya, makanya kembali lagi di sini ya. Sebenarnya di parita-parita itu juga ada Bapak Ibu sekalian penjelasan seseorang itu kan kadang-kadang suka ada pertanyaan, gimana sih Bante caranya biar kita diikuti oleh dewata? Kita harus sesuai dengan kondisi dewata. Ingat ya, tadi saya sudah menyampaikan mereka yang lahir kembali menjadi dewa karena perbuatan baik yang mereka lakukan ketika mereka masih jadi manusia. Maka kalau kita mau diikuti oleh dewata, kesesuaian perbuatan kita dengan mereka harus ada. Ya. Jadi kesesuaiannya apa? Kita juga harus banyak berbuat baik. Ya. Jadi nanti dengan sendirinya, nggak perlu dicari, nggak perlu diminta. Karena kita terus berbuat baik, hal-hal seperti ini tidak mungkin tidak terjadi. Ya, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dewa itu tempat kediamannya ada 3. 1, ada dewa yang tempat kediamannya di bumi. Makanya ada Buma Dewata.
Kan seperti kalau kita baca Aradhana Dewata, di situ kan ada kalimat yang menyatakan Buma Cayantu Dewa, ya kan? Semoga dewa bumi datang mendekat. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, ya bisa jadi ya di wihara ini ada dewata yang mendiami. Secara tradisi masyarakat Buddhis Sri Lanka, mereka tuh punya kepercayaan pohon bodhi itu rumahnya para dewa. Makanya di sana nebang pohon bodhi itu suatu pelanggaran berat. Ya, bisa jadi. Dan umumnya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam gambaran masyarakat Tionghoa, dewa bumi itu figurnya cuma satu ya. Hotek Chengsin itu Amurwa bumi, ya. Itu sebenarnya setiap tempat itu ada dewa buminya masing-masing. Dan figurnya pasti berbeda-beda, nggak cuma figur satu. Tapi kembali lagi kalau seandainya figurnya beda-beda, jadi bingung. Dewa bumi dari mana ini? Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga Ruka Dewata. Dewata yang wimananya istana surganya itu di pohon. Ya, di zaman Sang Buddha itu ada biku pengen bikin kuti. Dia menebang pohon. Di pohon tersebut didiami oleh dewi yang baru saja punya putra. Ya, dewinya itu kasih tahu, Bante, ini wimana saya. Pohon ini wimana saya. Wimana itu istana surga. Ya, ini wimana saya, Bante. Bantenya tidak peduli. Jadi langsung ditebang-tebang. Nah, ayunan golok biku ini mengenai tangan anaknya Dewi ini. Dewi itu menjadi marah. Ya, Dewi itu menjadi marah. Sampai-sampai dia punya niat ingin membunuh biku ini. Tapi dia kemudian bisa sadar diri. Wah, kalau saya membunuh biku ini menjadi satu kejahatan berat buat saya. Dan nanti kalau seandainya dewa-dewi lain tahu, akan semakin banyak biku terbunuh oleh dewa-dewi. Ya, makanya akhirnya Dewi ini pergi ke Sang Buddha. Ya, pergi ke hadapan Sang Buddha, menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, dan sejak saat itu kan ada peraturan, biku tidak boleh nebang pohon. Ya, ada itu aturannya. Jadi dari kasus ini ada winaya yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Ya. Dan sungguh beruntung Dewi ini. Dia bisa mengendalikan amarahnya, kemudian dia menghadap Sang Buddha, oleh Sang Buddha dia diberi tempat tinggal tidak jauh di pohon yang tidak jauh dari kuti tempat tinggal Sang Buddha. Ya. Jadi seperti itu. Ada aturannya. Ya, jadi bisa dewa-dewi itu istana surganya, wimananya itu di pohon. Ini yang kedua, tempat kediamannya. Yang ketiga yang selama ini kita bayangkan. Di angkasa. Ada akasa dewata. Ya, jadi ada dewa-dewi yang wimananya itu di angkasa. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, tempat kediaman dewa. Nah, gimana caranya biar bisa lahir kembali di alam dewa? Tadi saya mengutip Dhammapada. Di situ dijelaskan bagaimana cara bisa lahir kembali menjadi dewa. Sacang bane nak kujaya daja pasming piyacito etehi tihitanehi gace dewana santike. Hendaknya orang berbicara benar, jujur. Hendaknya orang tidak mudah marah. Hendaknya orang memberi meskipun sedikit. Dengan 3 cara ini, orang dapat pergi ke hadapan para dewa. Ya, jadi caranya berbicara benar, caranya tidak mudah marah, caranya berdana meskipun sedikit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya niatan, yang keempat, harapan tadi itu, 3 cara ini bisa kita latih dalam keseharian. Ya, semoga uraian ini menambah wawasan, pengetahuan,
keyakinan dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bontus kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.